Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Orang kalau sudah dengar Habib itu alim enggak pakai Habib, apalagi serbannya 7 tumpuan. Wah, sudah apapun akan diberikan. Dulu sering saya itu didatangi orang yang suka-suka ngaku Habib. Saya marahi. Karena ini orang ini hanya ngendel-ngendel bukan karena kalau ketemu Habib sudahlah Habib, yang penting panjenengan takwa Allah pasti tidak akan berubah. Orang ta'zim, cinta pada habaib kan nilai takwanya sebetulnya yang bukan Habibnya. Nilai takwa, ya Habib ada nilai, tapi takwanya ini yang menentukan. Bagi kelompok yang ini, ya kalau tujuannya adalah penggalian ilmiah, ya, untuk menggali, ya, karena ini dalam tataran ilmiah, mencari nasa, akhirnya buka kitab-kitab yang lama-lama, ya kan pasti ketemu kalau ilmiah. Tapi syaratnya jangan ada caci maki, jangan ada menjatuhkan. Kan bagus kalau nemu ini kok nasabnya menurut saya putus, datanglah dibuat mudzakarah di situ. Gimana ini Anda? Terus mencari, ketemu nanti. Kalau urusan ilmiah ketemu. Kalau urusan ilmiah akan membangkitkan anak-anak yang cerdas-cerdas itu terbangun, ya, tergugah untuk mulai ingat pada dulu waktu ngaji, bahkan buka-buka. Bisa melahirkan anak-anak cerdas atau memunculkan mereka yang selama ini tidur bisa muncul, tapi tetap dalam koridor husnudzon, koridor yang penuh dengan ketawaduan, bukan lalu istilahnya itu ya ngungkit sejarah, ngungkit mbahnya dulu, ngungkit. Ini sudah bagus punya di Indonesia. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Orang kalau sudah dengar Habib itu alim enggak pakai Habib, apalagi serbannya 7 tumpuan. Wah, sudah apapun akan diberikan. Dulu sering saya itu didatangi orang yang suka-suka ngaku Habib. Saya marahi. Karena ini orang ini hanya ngendel-ngendel bukan karena. Tapi kalau ada Habib yang baik, ya saya muliakan. Sama saja dengan yang lain. Gus kan sama dengan Gus, siapa gelar-gelar yang di luar Jawa ini atau di Jawa Barat banyak gelar-gelar yang begitu, semua nilai akhlak dan prakteknya. Jadi kalau menurut saya lebih baik sudahlah diduduk bersama, ya. Kalau belum ketemu, ya cari sampai ketemu, pasti ketemu. Kalau itu dasarnya ilmiah, pasti nanti ketemu. Nah, mengapa beliau Kiai Haji Sukron Ma'mun rahimahullah ta'ala mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani? Begini saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita berikan gambaran bahwa Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani sudah memetakan syuhra wal istifadah dua kali artinya mulai tahun 400 Hijriah sampai tahun 900 Hijriah. Syuhra wal istifadah bahwa hanya 3 orang saja anak dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Hanya 3 orang ini syuhra wal istifadah, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Hanya 3 orang saja. Sekali lagi ini adalah syuhra wal istifadah selama 500 tahun. Inilah yang sah. Jadi selama 500 tahun mulai tahun 400 Hijriah sampai tahun 900 Hijriah.
tahun 400 Hijriah karena wafatnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa itu sebelum tahun 400 Hijriah. Kemudian kenapa dibatasi sampai tahun 900 Hijriah? Karena ini awal dari menyebarnya Syuhra wal Istifadah yang kedua. Jadi tahun 900 Hijriah sampai tahun 1444 Hijriah. Sekarang tahun 1446 ya. 2 tahun yang lalu ini sudah perdebatan masalah nasab di Indonesia. Nah, tahun 900 Hijriah sampai 1440 Hijriah ini anaknya Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa itu berubah menjadi 4. Awalnya Syuhra wal Istifadahnya hanya 3, yaitu Sayyid Muhammad, Sayyid Ali dan Sayyid Husain. Tiba-tiba berubah menjadi 4 ditambah Ubaidillah. Nah, inilah benang kusutnya, benang merahnya di sini. Sehingga banyak sekali tokoh NU yang mengatakan kita husnudon saja kepada nasab para habaib Alwi. Husnudon dengan menggunakan dalil Syuhra wal Istifadah. Maka pertanyaannya bisa kita jawab. Syuhra wal Istifadah yang sah itu mulai tahun 400 Hijriah sampai 900 Hijriah. Syuhra wal Istifadahnya bahwa putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa hanya ada 3 orang saja, yaitu Sayyid Muhammad dan Sayyid Ali dan Sayyid Husain. Adapun Syuhra wal Istifadah setelah tahun 900 Hijriah sampai sekarang, sampai kemarin lah, bukan sekarang ya, kemarin yaitu tahun 1444 Hijriah, anaknya Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa ini berubah menjadi 4, yaitu ditambah Ubaidillah. Inilah Syuhra wal Istifadah kedua selama kurang lebih 500 tahun juga yang tidak sah alias batal. Jadi Syuhra wal Istifadah yang sampai kita kemarin inilah yang batal. Ini yang sudah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, karena beliau sudah memetakan antara tahun 400 Hijriah sampai tahun 900 Hijriah. Kemudian periode kedua yaitu tahun 900 Hijriah sampai tahun 1444 Hijriah. Nah, kalau terjadi Syuhra wal Istifadah dua, maka dalil Syuhra wal Istifadah yang terdahulu yang dipakai.